Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, saya doakan semoga rahmat Allah selalu tercurahkan bagi kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan semoga bertambahnya usia kita hari ke hari, disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan Islamisasi disiplin ilmu. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengapa aku harus sholat. Mengapa aku harus sholat. Seringkali manusia melalaikan sholat. Meninggalkan sholat dengan berbagai alasan. Dan di antara alasan yang terbanyak itu adalah karena bekerja. Mencari rezeki. Karena alasan inilah sholat seringkali dilalaikan, ditinggalkan, diabaikan. Teman-teman sekalian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam mengerjakan sholat. Bersabar dalam mendirikan sholat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan balasan terbaik hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada ayat itu, sholat dikaitkan dengan rezeki. Bahwa sholat itu tidak akan mengurangi rezeki Anda. Sholat itu tidak akan menghalangi rezeki Anda. Dan sholat itu tidak akan menghilangkan rezeki Anda. Tetapi sholat dapat membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Sholat dapat memudahkan berlimpahnya rezeki. Dan sholat dapat mengundang rezeki yang jauh menjadi dekat. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Rezeki yang di langit menjadi turun. Dan rezeki yang tersembunyi menjadi terungkap. Kenapa sholat dikaitkan dengan rezeki? Sebab banyak orang yang karena alasan mencari rezeki, sholat ditinggalkan. Nah, teman-teman sekalian, inilah urgensi. Mengapa materi ini penting diangkat? Sebab teman-teman semua insya Allah pada waktunya nanti setelah S1 terselesaikan, setelah jenjang karir teman-teman semakin baik, teman-teman menjadi orang yang sukses, teman-teman ada yang menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi dosen, menjadi pimpinan perusahaan, atau apapun sepak terjang teman-teman di dunia kerja nantinya. Satu hal yang diharapkan dari kajian materi ini adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun Anda teman-teman sekalian.
Sepadat apapun aktivitas Anda, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat tidak akan mengurangi rezeki Anda. Sholat tidak akan menutup pintu rezeki Anda. Sholat tidak akan menghilangkan rezeki Anda, tapi sebaliknya. Nah, disinilah teman-teman sekalian, kita akan ketengahkan 5 alasan mengapa kita harus sholat. 5 jawaban mengapa kita harus sholat. Saya tampilkan materinya untuk teman-teman mudah mengikutinya. Baik. Sallu qabla an yusalla alaika an-nas. Sallu qabla an yusalli alaika an-nas. Salatlah kalian sebelum manusia menyolati kalian. Salatlah kalian sebelum manusia menyolati kalian. Nah, teman-teman sekalian, dari judulnya atau dari pengantarnya ini mengantarkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya sholat. Sampai kita meninggal pun masih dikaitkan dengan sholat. Ya, apalagi kalau kita hidup. Jangan pernah meninggalkan sholat. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita harus sholat? Di sini ada 5 jawaban. Ada 5 alasan mengapa sholat itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Sesibuk apapun aktivitas kita nantinya, sepadat apapun agenda kita nantinya. Ada 5 alasan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah sholat merupakan ibadah terbaik bagimu. Yang kedua, sholat adalah media terbesar untuk bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah. Sholat bukan untuk menzalimi, tapi sholat untuk memuliakan. Dan sholat itu mudah teman-teman sekalian, tidak susah, tidak sulit, tidak memberatkan. Dan kita yang butuh sholat, bukan sholat yang membutuh kita. Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh manusia. Maka siapa yang butuh Allah, Allah jadikan sholat sebagai jalannya, jembatannya, wasilah terbesar untuk seorang hamba menyampaikan berbagai hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan dan menyampaikan berbagai keluhannya untuk dihilangkan. Mari kita uraikan satu demi satu dari 5 alasan ini atau dari 5 jawaban ini. Yang pertama teman-teman sekalian, mengapa kita harus sholat? Karena sholat adalah yang terbaik. Apa maksudnya? Teman-teman sekalian, Allah yang menciptakan kita manusia. Sebab itulah Allah Rabbun Nas, pencipta dan pemelihara manusia. Karena Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, maka tentu Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Karena Allah itu adalah Rob. Rob itu artinya adalah menciptakan dan memelihara. Itu arti dari Rob. Ya. Allah pencipta dan sekaligus pemelihara. Pemeliharaan terbaik adalah tentu dari yang menciptakan sesuatu. Kendaraan misalnya. Mungkin kita punya mobil atau motor merek Honda. Maka pemeliharaan terbaik atas kendaraan kita adalah pada perusahaan yang telah menciptakan, telah memproduksi kendaraan tersebut. Maka kalau kendaraan kita mereknya Honda, motor kita Honda, ya datanglah ke bengkel resmi Honda.
Sebab pemeliharaan terbaik untuk perawatan kendaraan kita adalah dari bengkel yang resminya. Demikian pula kalau kendaraan kita Yamaha mereknya, maka pemeliharaan terbaik adalah ke bengkel resmi Yamaha. Karena Allah yang menciptakan kita, maka pemeliharaan terbaik bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memelihara manusia dengan syariatnya. Allah memelihara manusia dengan syariatnya. Sehingga syariat Allah adalah untuk pemeliharaan terbaik bagi manusia. Nah, teman-teman sekalian, pengetahuan Allah akan manusia melebihi pengetahuan manusia atas diri manusia itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka dialah yang maha tahu apa yang terbaik bagi manusia. Ketika Allah mensyariatkan sholat, aqimis sholat, dirikan sholat, kerjakan sholat. Itu berarti bahwa sholat adalah terbaik bagi manusia. Sholat adalah bentuk pemeliharaan Allah terhadap kehidupan manusia. Ini alasan yang pertama, teman-teman sekalian. Apa dalil yang menjelaskan bahwa sholat adalah yang terbaik bagi manusia? Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu khairul maudhu. Sholat itu adalah sebaik-baik perintah Allah. As-sholatu khairun maudhu'un. Sholat adalah sebaik-baik syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka manusia itu diperintah, disyariatkan di muka bumi ini, kecuali adalah supaya mereka manusia itu memurnikan ibadah hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila kemudian manusia ini menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka itu adalah indikator bahwa manusia berada di atas jalan yang lurus, di atas agama yang fitrah, agama yang benar, dan indikator bahwa manusia itu akan mendapatkan jaminan keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, sholat itu lebih baik daripada seluruh aktivitas-aktivitas keduniaan kita. Maka teman-teman sekalian, sholat atau bersegera memenuhi panggilan sholat lebih baik daripada kita duduk berlama-lama di depan laptop kita. Bersegera memenuhi panggilan sholat lebih utama daripada rapat kita. Bersegera memenuhi panggilan Allah sholat lebih utama dari seluruh pertemuan-pertemuan terhebat dan termahal yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman sekalian. Maka jangan sampai sholat ini terlalaikan. Jangan sampai sholat terabaikan. Dan jangan sampai sholat tertinggalkan. Karena dialah sebaik-baik perintah Allah. Dan kalau saja teman-teman, sholat yang merupakan sebaik-baik perintah Allah digampangkan, dilalaikan, dimudahkan, ditinggalkan oleh seseorang, maka yakinilah orang itu akan lebih gampang dan lebih mudah lagi meninggalkan syariat-syariat Allah yang lainnya. Mari kita melihat alasan yang kedua. Mengapa kita harus menegakkan sholat, teman-teman? Karena Allah menjadikan sholat sebagai media untuk bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dan karunia yang tidak bertepi. Dan hanya orang-orang yang berakal, teman-teman, yang pandai bersyukur. Hanya orang yang berakal. Orang gila itu nggak pandai bersyukur, teman-teman. Anda berikan dia kenikmatan, kebahagiaan, nggak pandai dia bersyukur tuh orang gila. Ya. Bahkan Anda kasih uang, mungkin dia sobek uangnya, atau mungkin dia akan melempari Anda dengan batu.
Padahal Anda ingin berbuat baik padanya. Anda memberikan dia baju, malah mungkin baju Anda dilemparnya. Dan dia menakut-nakuti Anda. Tapi orang yang berakal, ketika ada orang lain berbuat baik kepadanya, maka dia akan mengucapkan syukran, jazakallahu khairal jaza. Bahkan ungkapan beribu-ribu terima kasih belum bisa mewakili betapa berbahagianya dia, betapa gembiranya dia dengan kebaikan yang Anda berikan kepadanya. Maka teman-teman sekalian, dengan nikmat Allah yang begitu banyak, sudahkah kita bersyukur? Bagaimanakah cara mensyukurinya? Mari kita lihat dalil yang menjelaskan bahwa sholat adalah wasilah media terbesar untuk seorang hamba berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin teman-teman menghafal dua ayat yang mulia ini di surat Al-Kautsar. Saya yakin sekali. Ya, sebab dari SD ayat ini tidak asing bagi kita. Bahkan adik-adik kita yang masih TK hari ini telah menghafalnya. Bahkan yang belum sekolah pun, belum TK sekalipun, dari ponakan kita atau adik kita, anak tetangga kita, sudah hafal. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Coba teman-teman renungi ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nikmat yang sangat berlimpah. Nikmat yang sangat banyak. Saking berlimpahnya, saking banyaknya, maka nikmat Allah itu tidak dapat dihitung, tidak dapat direkap. Nikmat Allah tidak dapat dicatat. Saking banyaknya. Ya. Apa dalil yang menjelaskan bahwa nikmat Allah itu nggak bisa dicatat, teman-teman sekalian? Dalilnya nanti teman-teman bisa cek di surah Luqman ayat yang ke-26 ya. Mohon maaf, di ayat yang ke-27. Ya. Di ayat yang ke-27 surat Luqman. Walau annama bagaimana bunyi ayatnya ya? Walau annama fil ardi syajaratun aqlam wal bahru yamudduha min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kata Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andaikan semua pepohonan yang ada di daratan itu, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andaikan semua pepohonan yang ada di daratan itu, mulai dari akar, batang, cabang, ranting-rantingnya, dijadikan sebagai pena. Dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduha min ba'dihi sab'atu abhur. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan andaikan lautan itu dikumpulkan 7 benua, dijadikan sebagai tinta. Semua pohon dari akar, batang, cabang, ranting dijadikan pena. Semua pohon di muka bumi. Lalu lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta. Untuk dengannya dicatat nikmat Allah, manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal habis tercatat nikmat-nikmat Allah. Manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. Nah, itu dalil yang menjelaskan nikmat Allah itu nggak bisa dicatat, teman-teman sekalian. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Nah, di dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 18, Allah bilang,
Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Andaikan kalian bermaksud merekap, menghitung, mentotal nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tusuha. Kalian tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini dalil yang menjelaskan nikmat Allah nggak bisa dihitung. Saking banyaknya teman-teman sekalian, saking banyaknya. Nggak bisa dihitung nikmat Allah. Sebagai contoh nih, sebagai bukti teman-teman sekalian. Sudah ada riset. Ya, sudah ada riset yang membuktikan, menegaskan dan menjelaskan bahwa tak seorang manusia di muka bumi ini yang bisa menghitung bulu matanya sendiri. Silakan Anda coba atau bantah riset itu dengan Anda berhasil menghitung jumlah bulu mata Anda sendiri. Belum ada seorang manusia di muka bumi yang bisa menghitung bulu matanya sendiri. Bayangkan bulu mata kita teman-teman, tapi kita nggak tahu berapa banyaknya. Nggak bisa dihitung. Semenit yang lalu teman-teman sekalian, semenit yang lalu sudah berapa banyak, ya? Semenit yang lalu sudah berapa banyak kedipan mata terjadi pada diri Anda. Mata kita ini selalu berkedip. Semenit yang lalu teman-teman, tak usahlah kita katakan sejak lahir sampai sekarang. Tak usah sejak Anda bangun tidur sampai sekarang. Semenit yang lalu, sudah berapa kali mata Anda berkedap-kedip? Sudah setengah menit yang lalu, sudah berapa banyak volume udara Allah yang telah Anda hirup teman-teman sekalian. Bagaimana kalau semua nikmat-nikmat ini diminta oleh Allah bayaran? Bagaimana kita akan membayarnya? Menghitung saja kita tidak mampu. Mencatatnya saja kita tak kuasa. Ya. Nikmat jumlah bulu alis mata kita, jumlah rambut kita, teman-teman sekalian. Tangan-tangan kita ada persendian-persendiannya sehingga mudah kita lekupkan tangan kita, mudah kita gerak-gerakkan tangan kita, mudah kita makan. Bayangkan kalau tangan kita tidak bisa dilekupkan jari-jari tangan kita ini. Kita akan makan kesulitan teman-teman sekalian. Kita mau pegang payung susah kalau tangan kita nggak bisa dilekupkan, dibengkokkan, digerakkan seperti saat ini. Ya. Maka teman-teman sekalian nikmat Allah begitu banyak, begitu berlimpah. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman merenungi persendian-persendian pada tubuh kita ini, dari atas sampai bawah, itu benar-benar Allah ciptakan persendian-persendian itu adalah supaya kita itu mudah untuk ruku dan mudah untuk sujud. Yaitu untuk mudah sholat, teman-teman sekalian. Masya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, atas nikmat Allah yang begitu banyak dan begitu berlimpah sehingga tak dapat dicatat, tak dapat dihitung, bagaimana cara berterima kasih? Bagaimana cara mensyukurinya teman-teman sekalian? Maka Allah memberitahukan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi kalau kita pengen mensyukuri nikmat Allah yang tiada bertepi ini, maka sebagai bentuk kesyukuranmu kepada Allah adalah tegakkanlah sholat karena Allah engkau lakukan, bukan yang lainnya. Wanhar, dan apabila ada rezeki berkurbanlah di hari kurban. Ya, berkurbanlah di hari kurban. Nah, sehingga teman-teman sekalian, inilah alasan mengapa kita harus sholat. Sebab kita pengen berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya yang tiada bertepi. Betapa kufurnya kita ini, meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Alasan yang ketiga teman-teman sekalian, kenapa sih kemudian kita tidak bersegera melaksanakan sholat? Kenapa kita menggampangkan meninggalkan sholat? Padahal sholat teman-teman sekalian tidak menzolimi kehidupan kita, tidak memberatkan dan tidak menyusahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan syariatnya di muka bumi ini sebagai bentuk kezoliman terhadap manusia. Allah nggak pernah menghukum manusia dengan syariatnya, tidak. Syariat Allah adalah untuk memuliakan manusia. Syariat Allah tidak untuk menzolimi manusia.
Syariat Allah adalah untuk menjaga kelestarian dan kehidupan manusia itu sendiri dan untuk menjamin kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Di dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah sudah menegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah ditakar oleh Allah. Syariat yang Allah telah wajibkan kepada manusia itu sudah ditakar oleh Allah bahwa manusia mampu menjalaninya, mampu melaksanakannya. Tidak ada yang tidak mampu menjalankan syariat Allah berupa ibadah, diantaranya sholat. Sudah ditakar oleh Allah, teman-teman sekalian. Di surat Al-Imran ayat 108, jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang Allah nggak akan berbuat zalim. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim, teman-teman sekalian. Dalam surat Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah enggak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi syariat Allah itu bukan untuk menzolimi hamba. Bukan untuk menghukum hamba, menyiksa hamba, tidak. Tetapi syariat Allah adalah untuk memuliakan manusia, memudahkan manusia, mengantarkan manusia pada kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian, di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22, Allah menjadikan solat itu adalah jalan untuk melepaskan sifat inferior, sifat rendah pada manusia, yaitu suka berkeluh kesah, itu sifat rendahan, dan bakhil itu sifat rendahan. Ya, banyak orang yang akan menghindar dari orang yang berjiwa inferior. Banyak orang akan menghindar dari manusia-manusia yang inferior. Apa itu? Yang suka berkeluh kesah dan mencari kambing hitam, serta bakhil pula. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Ternyata manusia itu secara tabiat diciptakan dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Setiap manusia, artinya semua orang. Semua orang. Ya. Di sini ya dulu alal am. Ini menunjukkan keumuman bahwa semua manusia tercipta dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jika ditimpa dengan keburukan, maka condong dan cenderung manusia itu berputus asa, berkeluh kesah, mencari kambing hitam. Wa idza massahu khairul manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia berlaku bakhil, pelit. Illal musallin. Nah, orang-orang yang akan dihilangkan dari dua tabiat buruk ini adalah yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Ada mahasiswa nilainya keluar katakanlah di bawah C. Maka kemudian dia menebarkan berita karena dosennya tidak becus, dosennya tidak perhatian kepada mahasiswa, dan seterusnya. Dia lupa untuk muhasabah dirinya, bahwa dia yang malas mengikuti perkuliahan, dia yang menjawab soal-soal UTS, UAS asal-asalan, dia yang tidak mengerjakan tugas, masuk kuliah seenak-enaknya saja, sesuka-sukanya saja, tidak fokus di kelas, tidak mencatat materi, main HP di dalam kelas, tiba-tiba nilai keluar, nilainya di bawah C, dosennya yang tidak becus, dosennya yang tidak benar, dan berbagai hal-hal lainnya. Inilah model-model manusia ini yang diciptakan dengan tabiat yang halu'a, ya, suka berkeluh kesah. Ya. Itu karena tanda orang-orang yang tidak sholat. Jadi model-model manusia begitu adalah indikator terkuat dia tidak sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat dijauhkan dari penyakit seperti ini. Penyakit yang suka berkeluh kesah dan penyakit bakhil. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Allah menjadikan sholat itu sebagai pembuka dan penutup kebaikan. Ya, makanya Nabi mengatakan as-salatu miftahul khair. Ya. Sholat itu adalah kuncinya kebaikan.
Karena sholat menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kebaikan. Itu di dalam surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Karakter-karakter orang baik diawali dengan sholat dan ditutup dengan sholat di dalam ayat ini. Sehingga teman-teman sekalian, indikator manusia yang baik, yang soleh, yang cerdas, yang beradab itu adalah sholat. Kalau dia jaga sholat, insya Allah dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia tidak menjaga sholat, berhati-hatilah dengannya. Kalau mahasiswa itu memperhatikan sholat, menjaga sholat, insya Allah dia mahasiswa yang benar, mahasiswa yang baik, mahasiswa yang beradab. Tapi kalau mahasiswa tidak sholat, mahasiswa yang jahat itu, mahasiswa yang bejat. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 sampai 41, ya Allah menjadikan bahwa orang yang menjaga sholat dan memperhatikan sholat di bumi manapun kakinya berpijak, dijamin akan ditolong oleh Allah. Dijamin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yansurannallahu man yansur. Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agamanya. Dan ternyata orang yang menolong agama Allah itu adalah immakannahum fil ardi aqamus shalah. Di bumi manapun kakinya berpijak, pasti dia akan menegakkan sholat dan dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kemudian teman-teman, alasan berikutnya mengapa kita harus sholat? Ya karena sholat itu mudah, sholat itu tidak menyusahkan, sholat itu tidak memberatkan teman-teman sekalian. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan mengerjakan ibadah itu ada kesulitan. Allah tidak menginginkan kita kesulitan teman-teman sekalian. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Maka teman-teman, kalau kita tidak mampu untuk berdiri di dalam sholat dengan sempurna, boleh sholat dalam keadaan duduk. Nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan baring teman-teman sekalian. Nggak bisa merapat jidat kita ke lantai sujud, boleh dengan membungkukkan badan ketika ruku dan ketika sujud. Masya Allah, dimudahkan Allah. Bagi musafir, boleh mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Dan apabila dia sebagai musafir yang juga memiliki hajat yang banyak, boleh bukan hanya mengqashar, tapi menjamak sekaligus. Mengqashar dan menjamak sholat. Orang yang zul hajat, yang punya hajat, boleh menjamak. Ya, dia tidak sedang musafir misalnya, dia tidak sedang bersafar. Tapi dia punya hajat, maka boleh dia jamak sholat tanpa mengqashar. Misalnya dia sakit, boleh dia jamak sholat antara zuhur dan asar. Jadi dia sholat zuhur dan asar di satu waktu. Apakah di waktu zuhur atau di waktu asar. Dia jamak. Ya, supaya dia tidak terlalu banyak bangun dari tempat tidurnya. Ketika misalnya para muslimah yang akan menikah dirias di waktu sore hari. Dan kemudian hal itu menjadikan dia kesulitan untuk sholat maghrib. Maka tak perlu sholat maghrib di waktu itu. Nanti jamak setelah pesta berakhir di waktu isya. Sholat maghrib dulu baru sholat isya. Mudah syariat ini teman-teman sekalian. Alasan apa kita meninggalkan? Jadi mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan sholat. Oke. Dan terakhir teman-teman sekalian. Mengapa kita harus mengerjakan sholat? Sebab kitalah yang butuh sholat sebagai media untuk kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Kita butuh sholat sebab sholat menjadi ukuran parameter diterimanya amal soleh kita yang lainnya. Ya, di dalam surat Fatir ayat 15 Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu yang berhajat sama Allah. Kamu yang butuh Allah. Allah enggak butuh siapapun. Allah bilang laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah itu menciptakan manusia, zatnya manusia itu lemah. Zatnya manusia itu berkekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal itulah yang menjadikan manusia dalam kehidupan ini selalu berhadapan dengan kepayahan, berhadapan dengan kesulitan. Maka supaya manusia itu menjadi kuat, supaya manusia menjadi sempurna dalam hidupnya, maka dia harus bergantung kepada Allah yang maha sempurna. Maka pada saat itulah kemudian seorang manusia harus dekat dengan Allah, harus membutuhkan Allah, harus melibatkan Allah
agar semua urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah terbesar untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan salat. Dalam surat Luqman ayat 34 tentang kematian, Nabi mengatakan, "Wa ma tadri nafsun maza taksibu godan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ya, setiap jiwa tidak akan pernah tahu di bumi mana dia mati. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu sebab apa yang mendatangkan kematian padanya. Enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita mengembuskan nafas terakhir. Kita bisa meninggal di kampus, kita bisa meninggal di tempat kerja, kita bisa meninggal di jalanan, teman-teman sekalian. Ya. Dan sholat adalah parameternya. Sholatlah yang menjadi parameter ukuran apakah amalan ibadah kita lainnya dapat layak diterima atau tidak. Nabi mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ya. As-sholah idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jadi sholat itu adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, semua amalnya menjadi baik. Tapi kalau kemudian sholatnya buruk, semua amalnya menjadi buruk. Dan pada hadis ini Nabi mengatakan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, inna awwala yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jadi kalau kemudian sholatnya itu diterima oleh Allah, sholatnya baik, maka dia akan sukses, dia akan selamat setelah kehidupan di dunia ini. Dia akan selamat di kubur, dia akan selamat di alam mahsyar, dan dia akan selamat di alam mizan, dan dia akan selamat sampai masuk ke dalam surga Allah. Tapi manakala sholatnya buruk, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya faqad khaba wa khasira, maka dia akan celaka. Dia akan merugi. Ya, setelah ruhnya berpisah dari jasadnya. Maka teman-teman sekalian, saya menasihatkan diri saya dan teman-teman semua bahwa urgensi mata kuliah ini dikaji dan dipelajari teman-teman sekalian, khususnya dengan tema mengapa aku harus sholat, supaya kita menjadi pribadi ahli sholat. Sekali lagi, apapun aktivitas Anda teman-teman di masa yang akan datang, sesukses apapun teman-teman dari urusan-urusan dunia, sesibuk apapun teman-teman sekalian dengan berbagai agenda-agendanya, satu hal yang ditetapkan, satu hal yang digariskan, satu hal yang dihajatkan kepada Anda melalui materi mata kuliah hari ini adalah Anda tidak melupakan Allah. Dan indikator Anda tidak melupakan Allah adalah Anda memperhatikan waktu-waktu sholat. Allah mengatakan as-salatu khairul, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang waktu-waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikan perhatian terhadap salat. Perhatikan waktu-waktu salat. Kerjakanlah salat dengan sebaik-baiknya. Kerjakanlah salat dengan sesungguh-sungguhnya. Semoga kita semua meraih kesuksesan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan semoga teman-teman sekalian, kita semua selamat dari siksaan di kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari huru-hara mahsyar, dan kita mampu melewati titian sirat secepat kilat, dan kita semua dibukakan pintu surga, dan semoga di dalam surga kita dapat bersua, kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, dan kita bernostalgia karena di dunia kita adalah ahli sholat. Naktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan kajian materi mata kuliah pada hari ini. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup dengan salam, saya ingatkan teman-teman, setelah video ini teman-teman telah tonton, maka saya persilahkan untuk
mengisi absen dengan 2 kali. Pertama adalah absen di kolom komentar YouTube dan kemudian absen secara online melalui link yang terdapat pada deskripsi grup. Silakan teman-teman mengklik link tersebut lalu kemudian absen sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.